Aku masih ingat jelas aroma laut pagi itu. Angin yang berembus dari arah timur membawa serta bau garam dan riuh suara burung camar. Di kejauhan, kapal-kapal nelayan berbaris rapi, dihias janur dan bunga-bunga warna-warni. Hari itu adalah hari yang sangat kami tunggu-tunggu, karena tradisi Rokat Tase. Bukan sekali dua kali aku mengikuti ritual ini. Tapi entah mengapa, setiap kali ia datang, hatiku selalu bergetar. Mungkin karena aku tumbuh besar di keluarga nelayan, atau mungkin karena aku tahu benar bahwa laut bukan sekadar tempat kami mencari ikan. Laut adalah ibu. Laut adalah kehidupan. Rokat Tase bukanlah ritual yang bisa dimengerti hanya dari apa yang terlihat. Ketika kamu hanya melihat larung sesaji dan iringan musik tradisional, kamu hanya menangkap permukaan. Tapi jika kamu ikut duduk bersama kami, menyentuh pasir dengan kaki telanjang, mendengarkan doa-doa yang lirih dilantunkan, kamu akan tahu bahwa ini bukan sekadar pesta adat. Ini adalah doa kolektif, harapan bersama, dan bentuk syukur atas kehidupan yang diberikan laut kepada kami. Aku hidup di zaman yang serba instan. Dalam satu sentuhan jari, kamu bisa tahu kondisi cuaca esok hari, posisi kapal di tengah laut, bahkan arah angin. Teknologi hadir dalam bentuk GPS, sonar, kapal mesin, bahkan aplikasi perikanan. Semua itu memang memudahkan, tak bisa aku pungkiri. Tapi di tengah kemudahan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tergerus, yakni kehangatan, kebersamaan, dan nilai-nilai yang kami warisi sejak dulu. Namun Rokat Tase adalah pengecualian. Di saat banyak tradisi perlahan dilupakan, Rokat Tase justru semakin kokoh. Kami seperti meneguhkan diri. Teknologi boleh datang, tapi hati kami tetap berlabuh pada warisan leluhur. Ada yang bilang, tradisi seperti ini sudah tidak relevan. Tapi bagiku, justru karena zaman berubah begitu cepat, kami semakin butuh pegangan. Dan Rokat Tase adalah pegangan itu. Ia mengingatkanku untuk tidak lupa dari mana aku berasal. Ia membuatku tetap membumi ketika segalanya bergerak begitu cepat. Setiap kali prosesi Rokat Tase berlangsung, aku melihat sesuatu yang jarang kutemui di hari-hari biasa, yakni kesatuan. Anak-anak berlarian dengan pakaian adat, ibu-ibu menyiapkan masakan khas laut seperti lorjuk dan pecel semanggi. Para lelaki sibuk mengangkat sesaji dan menghias kapal, sementara tokoh adat berdiri penuh wibawa memimpin doa. Aku tak bisa menghitung berapa kali aku merinding saat prosesi dimulai. Biasanya, kami berjalan bersama-sama dari desa ke pantai. Di sepanjang jalan, suara saronen mengiringi langkah kami. Ketika sampai di tepi laut, sesaji yang sudah kami siapkan dilarung ke tengah laut sebagai persembahan. Tapi bukan itu yang membuatku haru. Yang membuatku terenyuh adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat hadir tanpa diminta. Tidak ada bayaran, tidak ada panggilan resmi. Semua datang karena panggilan hati. Ini bukan tontonan, ini jati diri kami. Aku tak membenci modernisasi. Bahkan, aku salah satu pemuda yang kini membantu mendokumentasikan Rokat Tase lewat media sosial. Aku belajar mengambil gambar, mengedit video, lalu membagikannya lewat Instagram dan YouTube. Responsnya luar biasa. Banyak orang yang sebelumnya tidak tahu, kini ikut bangga. Dulu, kami khawatir Rokat Tase akan dilupakan. Tapi kini, justru dengan bantuan teknologi, ia semakin dikenal. Bahkan pernah suatu kali, ada sekelompok wisatawan mancanegara yang datang hanya karena mereka melihat video prosesi kami di internet. Mereka takjub, bukan hanya oleh keindahan tradisinya, tapi juga oleh semangat masyarakatnya.
Ini membuatku yakin bahwa modernisasi tak selalu menjadi ancaman. Ia bisa menjadi alat pelestari budaya jika digunakan dengan bijak. Kuncinya adalah tidak melupakan esensi. Jangan sampai teknologi membuat kami hanya berhenti pada kemasan dan lupa pada isi. Aku punya adik perempuan, usianya baru 9 tahun. Tahun lalu, ia ikut tampil dalam pawai budaya. Wajahnya berbinar saat mengenakan pakaian adat. Ia menari kecil mengikuti irama musik, sambil sesekali menoleh ke arahku, memastikan aku melihatnya. Momen itu sangat berarti bagiku, karena aku tahu, inilah cara kami meneruskan tradisi, yakni lewat pengalaman, bukan hanya cerita. Aku yakin, ketika anak-anak seperti adikku tumbuh dalam lingkungan yang mencintai budaya, mereka akan lebih kuat menghadapi dunia luar. Bukan hanya anak-anak, remaja pun banyak yang terlibat. Beberapa temanku bahkan membuat film pendek tentang Rokat Tase. Ada yang menulis puisi, melukis, atau bahkan membuat lagu. Mereka tak malu lagi menampilkan budaya sendiri. Ini adalah perubahan besar dibanding beberapa tahun lalu, saat budaya luar lebih membanggakan daripada budaya sendiri. Aku tak menutup mata. Tantangan ke depan semakin besar. Globalisasi datang tanpa permisi. Gaya hidup modern merasuk dalam berbagai bentuk. Ada kalanya aku takut, yakni, apakah suatu saat nanti Rokat Tase hanya akan jadi catatan sejarah? Tapi setiap kali kekhawatiran itu datang, aku melihat wajah-wajah yang tetap setia. Para orang tua yang tak pernah absen dalam ritual, anak-anak yang mulai belajar, para pemuda yang aktif berbagi di media sosial. Dan aku pun tahu, harapan itu masih ada. Rokat Tase bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Ia mulai dikenal di luar desa, bahkan luar negeri. Tapi di tengah pertumbuhan itu, ia tetap menjaga akarnya. Kami tidak pernah melupakan bahwa semua ini bermula dari rasa syukur dan hormat pada laut. Jika kamu datang ke Madura, aku ingin mengajakmu ikut dalam Rokat Tase. Aku ingin kamu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri betapa besarnya makna di balik setiap doa yang kami lantunkan. Aku ingin kamu tahu bahwa di balik kemajuan zaman, ada sekelompok orang yang masih percaya pada nilai-nilai lama. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya bagian kecil dari masyarakat pesisir. Tapi aku percaya, dari mulut ke mulut, dari langkah ke langkah, Rokat Tase akan terus hidup. Ia bukan milik satu orang. Ia milik semua yang mencintai budaya, alam, dan leluhur. Selama masih ada orang-orang seperti aku dan kamu yang mau menjaga, maka Rokat Tase tidak akan pernah mati. Ia akan terus menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman yang kadang lupa pada jati dirinya sendiri. Hari ini, aku kembali menatap laut. Angin masih sama, debur ombak masih seperti dulu. Tapi aku tahu, segalanya berubah. Namun satu hal yang pasti, selama aku masih berdiri di sini, aku akan terus menjaga Rokat Tase. Karena ia bukan hanya tradisi, ia adalah hidupku.